Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir, turun, dan naik. Pendapat ini jelas melihat kalimat sebagai satuan bahasa ragam lisan. Dalam bahasa tulisan, jeda panjang itu diungkapkan dengan tanda baca. Adapun penjelasan kalimat pada umumnya adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat mengandung dua pengertian. Ada yang disebut dengan kalimat lisan dan ada yang disebut dengan kalimat tulis. Tergantung cara penggunaannya masing-masing. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Telah disebutkan di atas bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang dibentuk oleh kata-kata. Kata-kata tersebut ada yang berupa satuan kata dan ada pula yang berupa kelompok kata. Yang dimaksud kelompok kata mungkin berupa frasa atau klausa. Dalam ragam bahasa lisan, di samping terdiri atas kata-kata, kalimat dibentuk pula oleh intonasi, jeda, nada, dan tempo. Kita akan bahas satu-satu. 1. Kata. Sebagai contoh kalimat yang dibentuk oleh satuan kata, perhatikanlah kalimat 1 dan 2. Pergi dibentuk oleh satuan kata. Ayah pergi dibentuk oleh 2 satuan kata. Contoh lainnya, kami membaca buku atau besok ibu memasak rendang. Pengertian frasa. Frasa merupakan gabungan kata yang menduduki sebuah unsur kalimat. Meskipun frasa terdiri dari 2 kata atau lebih, namun frasa hanya menduduki satu unsur kalimat. Mahasiswa tahun pertama sedang kuliah di ruang kelas di 301. Pada kalimat di atas dapat kita temui 3 buah frasa, yakni mahasiswa tahun pertama merupakan frasa yang menduduki fungsi sebagai subjek, sedang kuliah merupakan frasa yang menduduki fungsi sebagai predikat. Di ruang kelas 301 merupakan frasa yang menduduki fungsi sebagai keterangan tempat. Ciri-ciri frasa. Untuk membedakan frasa dari satuan bahasa lain, berikut ini merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki frasa, yaitu frasa terdiri dari minimal 2 kata atau lebih. Frasa menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, misalnya subjek, predikat, objek, atau lain sebagainya. Frasa memiliki satu makna gramatikal, dan frasa bersifat non-predikatif. Atau frasa dapat menduduki fungsi sebagai predikat namun bukan merupakan kumpulan kata yang memiliki predikat seperti kalimat. Klausa. Klausa sebagaimana frasa merupakan kelompok kata, akan tetapi sebuah klausa merupakan kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat, sedangkan frasa tidak. Klausa berbeda pula dengan kalimat. Klausa tidak mengandung unsur intonasi. Klausa kedudukannya merupakan bagian dari suatu kalimat. Contoh: 1. Hari ini akan hujan. Atau besok pagi kakak akan pergi ke Jakarta dan ayah pergi ke Bandung. Dan ketika pertandingan itu berlangsung, mereka pergi keluar lapangan. Sedangkan klausa: A. Kakak akan pergi ke Jakarta. B. Ayah pergi ke Bandung. A. Pertandingan itu berlangsung. B. Mereka pergi keluar lapangan. Intonasi, jeda, nada, dan tempo. Intonasi. Intonasi ialah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Intonasi pada kalimat berita mendatar pada akhir kalimat, sedangkan pada kalimat tanya lebih menaik. Sementara itu pada kalimat perintah, baik itu pada awal maupun akhir kalimat, intonasinya menaik tinggi. Contoh: pergi, memberi kabar. 2.
pergi, bertanya. 3. Pergi, memerintah. Jeda. Jeda ialah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi dalam 3 jenis, yakni jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Jeda berfungsi untuk menandai batas-batas satuan kalimat. Contoh: 1. Menurut cerita, adik Ibu Yani itu guru yang pandai, atau yang pandai adiknya Ibu Yani. 2. Menurut cerita, adik Ibu Yani itu guru yang pandai, atau yang pandai itu Ibu Yani. 3. Menurut cerita, adik Ibu Yani itu guru yang pandai Yani. 4. Menurut cerita, adik Ibu Yani itu guru yang pandai seseorang. Nada. Nada adalah tekanan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, intonasi berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Tinggi rendahnya nada dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat lainnya yang tidak penting. Perhatikan contoh berikut. 1. Ahmad mengirim surat kemarin. Bukan Yanto. 2. Ahmad mengirim surat kemarin, bukan menulis. 3. Ahmad mengirim surat kemarin, bukan buku. 4. Ahmad mengirim surat kemarin, bukan besok. Tempo. Tempo ialah cepat atau lambatnya pengucapan suatu bagian kalimat. Fungsinya hampir sama dengan nada, yakni untuk mementingkan suatu bagian kalimat. Contoh: nama saya Adam. Kata Adam diucapkan lebih lambat dengan maksud untuk menimbulkan kejelasan bagi pendengar. Struktur kalimat. Dalam pembahasan yang lalu, kita membahas tentang unsur-unsur pembentuk kalimat. Selanjutnya, dalam pembahasan ini kita akan mengulas tentang struktur kalimat atau bangun kalimat diisi oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap. Unsur-unsur tersebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut. Ayah Budi sering menulis buku pelajaran. Ayah Budi sebagai subjek, sering menulis sebagai predikat, buku pelajaran sebagai objek. Kaosnya bergambar burung merpati. Kaosnya sebagai subjek, bergambar sebagai predikat, burung merpati sebagai pelengkap. Kakak membelanjai ibu pakaian di pasar baru. Kakak sebagai subjek, membelanjai sebagai predikat, ibu pakaian sebagai objek pelengkap, di pasar baru sebagai keterangan. Di atas telah dikatakan bahwa unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di sini kita akan ulas satu persatu, tapi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sampai pelengkap, dan untuk keterangan akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Subjek. Subjek ialah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu kalimat. Fungsi ini umumnya diisi oleh kata atau frasa benda, baik itu yang konkret ataupun abstrak. Contoh: kakaknya sedang menulis surat. Kucing yang saya temukan malam tadi menggigit anak kera. Hidungnya mancung. Budi, putra kesayangan kami, telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan baik. Membaca adalah hobinya sejak kecil. Menyanyi dapat menyegarkan pikiran. Berbohong merupakan perbuatan tercela. Berdasarkan bentuknya, subjek dapat berupa kata, frasa, dan klausa. Subjek yang berupa kata terdapat pada kalimat 1, 3, 5, 6, dan 7.
Subjek yang berupa frasa terdapat dalam kalimat nomor 4, dan sementara itu subjek yang mengandung klausa terdapat pada kalimat nomor 2. B. Predikat. Predikat ialah unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan subjek. Predikat memiliki fungsi yang sangat penting. Ketidakhadiran predikat dapat menyebabkan tidak jelasnya makna suatu kalimat. Oleh karena itu, kehadiran predikat dalam suatu kalimat mutlak diperlukan. Hal ini berbeda dengan subjek, yang dalam kalimat-kalimat tertentu ketidakhadirannya itu bisa ditoleransi. Contoh, pergi, lari, jangan membuang sampah di sini. Predikat umumnya berada di belakang subjek. Fungsinya predikat sebagian besar diisi oleh kata kerja. Contoh, mantan presiden itu menikmati masa pensiunnya. Pak Ahmad menegur salah seorang muridnya. Persoalan itu telah diketahui oleh Pak Alam. Banjir melanda seluruh kota Banjar. Nobi bernyanyi-nyanyi di ruang tengah. Pencurinya pemuda itu. Bunga itu indah sekali. Ayah ke kantor. Predikat yang berupa kata kerja terdapat dalam kalimat nomor 1 sampai 5. Di samping itu ternyata ada pula predikat yang dibentuk oleh kata benda, kata sifat, dan frasa depan. Hal ini seperti tampak dalam kalimat nomor 6, 7, dan 8. C. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap merupakan fungsi kalimat yang letaknya selalu berada di belakang predikat. Barangkali karena itulah keduanya sering tertukar dan bahkan dipersamakan. Padahal sesungguhnya kedua fungsi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Perbeda-bedaannya itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Objek, kategorinya katanya berupa nomina. Contoh, Agus membaca buku. Berada langsung di belakang verba transitif aktif tanpa preposisi. Contoh, Ronaldo menyundul bola, aktif transip. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh, wasit meniup peluit, aktif. Peluit ditiup wasit, pasif. Dapat diganti dengan nya. Contoh, adik menyantap makanan, adik menyantapnya. Pelengkap. Pelengkap bisa diisi oleh verba atau adjektiva. Contoh, adik bermain bola. Nomina, kami suka berenang. Verba, bajunya berwarna hijau. Adjektiva. Berada di belakang verba semi-transitif atau dwi-transitif dan dapat diketahui oleh preposisi. Contoh, mereka bermain tenis semi-transitif. Ayah memerintahkan kakak bersenam pagi, dwi-transitif. Ibu berkata bahwa ayah belum pulang, bahwa atau preposisi. Tidak dapat dijadikan bentuk pasif. Contoh, adik bermain bola basket. Bola basket bermain adik. Tidak dapat diganti dengannya kecuali didahului oleh preposisi. Contoh, negara ini berlandaskan hukum. Negara ini berlandaskannya. Jenis kalimat. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. 2. Majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1.
Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta jika kedua kalimat tunggal atau lebih itu sejalan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. 2. Kedua kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Contoh, Amerika dan Jepang tergolong negara maju. 3. Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakan berurutan. Contoh, mula-mula disebutkan nama-nama juara MTQ tingkat remaja, kemudian disebutkan nama-nama juara MTQ tingkat dewasa. 4. Dapat pula dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata atau jika kalimat itu menunjukkan pemilihan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Contoh, para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos yang terdekat, atau para petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi langsung. 3. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara umur gagasan yang majemuk. Inti gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari sudut pandangan waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya dengan aspek gagasan yang lain diungkapkan dalam anak kalimat. 3. 4. Kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara bertingkat dan kalimat majemuk setara atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara atau bertingkat. Misalnya, 1. Karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. 2. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Penjelasannya, kalimat pertama terdiri atas induk kalimat yang berupa kalimat majemuk setara. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja, dan anak kalimat karena tugasnya belum selesai. Jadi susunan kalimat kedua adalah setara plus bertingkat. Jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat dirinci menjadi kalimat pernyataan, kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif dan negatif. A. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Biasanya intonasi menurut tanda baca titik. Misalnya, positif, Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan ke luar negeri. Negatif, tidak semua bank memperoleh kredit lunak. B. Kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Biasanya intonasi menurun. Tanda baca tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, berapa, dan kapan. Misalnya, positif, kapan saudara berangkat ke Singapura?
Negatif, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan bastek yang disepakati? C. Kalimat perintah dan permintaan imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang yang berbuat sesuatu. Biasanya intonasi menurun, tanda baca titik atau tanda seru. Misalnya positif. Maukah kamu disuruh mengantarkan buku ini ke Pak Salahuddin? Negatif. Sebaiknya kita tidak berpikiran sempit tentang hak asasi manusia. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Biasanya ditandai oleh menaiknya suara pada kalimat lisan dan dipakainya tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Misal, bukan main cantiknya. Negatif. Aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Kalimat aktif biasanya memiliki predikatnya berupa kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan dan berawalan me dan ber. Contoh, Nina menulis surat untuk nenek. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat yang berupa kata kerja berawalan di. Contoh, surat untuk nenek ditulis oleh Nina. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. 1. Subjek pada kalimat aktif dijadikan objek pada kalimat pasif. 2. Awalan me diganti dengan menjadi di. 3. Tambahkan kata oleh di belakang predikat. Contoh, Bapak memancing ikan. Aktif. Ikan dipancing oleh Bapak. Pasif. 4. Jika subjek kalimat aktif berupa kata ganti makna berawalan me, maka pada predikat dihapus. Kemudian subjek dan predikat dirapatkan. Contoh, aku harus mengerjakan PR. Aktif. PR harus ku kerjakan. Pasif. Selanjutnya, jika kalimat ditinjau dari cara pengucapannya dibagi menjadi dua, yaitu ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Kalimat langsung sendiri ini adalah kalimat yang secara cermat diucapkan oleh pelaku, yang artinya kalimat seseorang yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat menirukan ucapan orang. Biasanya pada kalimat langsung ini ditandai berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau penggunaan tanda kutip. Di sini ada contoh, ibu berkata, Anis, jangan bermain-main saja, kamu harus belajar. Dalam contoh ini mencirikan bahwa kalimat langsung ini menggunakan tanda kutip pada kalimat yang disampaikan. Yang kedua, kalimat yang disampaikan menggunakan huruf kapital pada kata. Yang ketiga, penggunaan tanda koma untuk memisahkan kalimat pengiring dan kalimat yang disampaikan. Dan yang terakhir, intonasi yang lebih jelas saat membacakan kalimat yang disampaikan, sehingga ini merupakan kalimat perintah sehingga disampaikan harus tegas. Yang kedua, ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang dikutip dari perkataan seseorang dan disampaikan kembali baik tersebut maupun oleh orang lain. Dengan kata lain, tidak langsung ini bersifat memberitahukan atau melaporkan. Dalam contoh, ibu berkata bahwa aku rajin belajar. Dalam contoh ini mencirikan kalimat tidak langsung ini tidak menggunakan tanda kutip. Yang kedua, pembacaan kalimatnya menggunakan intonasi yang datar, yaitu ibu berkata bahwa aku harus rajin belajar. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan tambahan kata konjungsi,
yaitu kata bahwa. Ibu berkata bahwa aku harus rajin belajar. Bahwa merupakan kata konjungsi. Selanjutnya, jika kalimat ditinjau dari segi maknanya, yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya berupa informasi ataupun berita. Kalimat berita umumnya mendorong orang atau memberikan informasi ataupun memberitahukan sesuatu tanggapan. Kalimat berita mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama ada kalimat berita kepastian. Dalam contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi, bahwa seseorang ini memberitahukan atau memastikan kepada seseorang yang lainnya bahwa nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Yang kedua, ada kalimat berita pengingkaran. Contoh, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu, yang artinya saya ini pernah berjanji di masa lampau bahwa saya ini akan datang di ulang tahun teman tersebut. Dan dia sekarang berkata, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Yang ketiga, kalimat berita kesangsian. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Dan yang terakhir, kalimat berita bentuk lainnya. Contoh, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Kalimat yang ditinjau dari segi makna yang kedua adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuk lisan, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru, ataupun perintah ini ditandai dengan intonasi yang tinggi. Macam-macam kalimat perintah. Yang pertama ada kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Contoh, gantilah bajumu. Di situ ada tambahan lah dalam kata ganti. Yang kedua, kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, ataupun silahkan. Contohnya, tolong temani nenekmu di rumah, ataupun mohon temani nenekmu di rumah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini biasa disebut interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang suatu masalah yang ditanyakan tersebut. Secara lisan, kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya dalam penggunaan kalimat interrogatif yaitu apa, siapa, di mana, berapa, kapan, dan bagaimana. Selain itu, ada bentuk kalimat interrogatif yang ditandai dengan penambahan partikel kah. Contoh di sini adalah apakah kamu sakit? Partikel kah ini merupakan tambahan untuk bertanya. Yang kedua, siapa yang membeli buku ini? Kedua kata tersebut adalah kalimat yang menanyakan sesuatu yang ingin memperoleh jawaban tentang suatu masalah yang mereka tanya. Definisi dari kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud yang disampaikan penulis tersebut dipahami oleh pendengar dan pembaca secara baik atau tepat. Dengan kata lain, kalimat efektif ini mempunyai tujuan yaitu dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Bisa memberikan efek tertentu dalam suatu komunikasi. Efek yang dimaksudkan di sini adalah kejelasan informasi. Ciri-ciri kalimat efektif ini harus yang pertama, menggunakan diksi yang tepat atau menggunakan pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa, sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya yang pertama, ada kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan pada kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Contohnya, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu termasuk salah. Kenapa? Karena yang tidak berkepentingan dilarang masuk itu aja sudah benar. Kata bagi ini tidak perlu dimasukkan karena yang tidak berkepentingan dilarang masuk sudah mewakilkan kata tersebut atau kalimat yang akan disampaikan.
Yang kedua yaitu ada kepaduan. Kepaduan atau yang disebut koherensi merupakan terjadinya hubungan padu antara unsur pembentuk kalimat, yaitu syarat dari kalimat efektif ini agar diharapkan nantinya tiap informasinya dapat diterima dan tidak pecah. Di sini mempunyai contoh, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin pengemudi. Itu merupakan kalimat yang salah. Kenapa? Harusnya setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi, karena subjeknya harus jelas. Menggunakan kata kepada itu tidak jelas subjeknya. Makanya menggunakan kata setiap. Yang kedua, ada contoh kami telah membicarakan tentang hal itu. Itu salah. Yang benar adalah kami telah membicarakan hal itu. Kenapa? Karena kami telah membicarakan hal itu sudah mewakilkan atau sudah menyampaikan kalimat yang baik dan masuk ke dalam pembaca atau pendengar tersebut. Jadi kata tentang ini merupakan kata yang tidak perlu dimasukkan dalam kalimat tersebut. Yaitu ada keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Yang dimaksudkan adalah jika pada kata pertama memiliki bentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Dan juga kata benda harus mengikuti juga memakai kata benda. Contoh halnya di sini adalah kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan desa, dan membuat tanah air. Kalimat tersebut adalah salah. Kenapa? Karena pelebaran ini salah. Karena yang lain seperti membangun, membuka, dan membuat ini adalah paralel, yaitu sedang melakukan. Sehingga harusnya kata melebarkan. Jadi, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, melebarkan jalan desa, dan membuat tali air. Selanjutnya yaitu ketepatan. Ketepatan merupakan kesesuaian atau juga kecocokan pemakaian unsur yang membentuk kalimat hingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Dalam contoh di sini adalah karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sehingga petang. Kalimat tersebut adalah salah. Yang benar adalah karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Kata sehingga ini harus diganti. Yang lebih tepat adalah kata sampai. Kata sampai lebih tepat daripada kata sehingga. Jadi karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat ini adalah usaha untuk menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tak memakai kata-kata mubazir, tak menjamakan kata yang telah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan juga berisi. Dalam contohnya halnya di sini adalah hanya ini saja yang dapat saya berikan. Kata tersebut salah. Yang benar yaitu hanya ini yang dapat saya berikan ataupun ini saja yang dapat saya berikan. Kenapa? Karena kata hanya maupun saja memiliki arti kata yang sama. Jadi, pilihlah salah satu di antara kata tersebut. Sehingga tidak menimbulkan pemborosan kata. Yang keenam yaitu ada kelogisan. Kelogisan merupakan ide kalimat itu bisa diterima akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau ganda, ataupun tidak boleh mengandung dua pengertian. Contoh di sini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-57. Kalimat tersebut salah. Dalam Republik Indonesia ke-57 itu mengartikan seolah-olah 57 negara Republik Indonesia. Yang benar adalah Hari Kemerdekaan ke-57 Republik Indonesia. Dalam intinya, keenam syarat tersebut menimbulkan efek komunikasi yang efektif, yang efisien, dan dapat diterima oleh pembaca dengan baik dan benar.